pemirsa, mobil yang ditumpangi satu keluarga ini tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Ya, akibatnya 3 korban tewas dan 3 lainnya kritis. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kebut-kebutan, sebuah mobil menabrak pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu pagi. Ya, kerasnya benturan pemirsa membuat pengemudi pun mobil tewas. Mobil ini ringsek usai menghantam pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil terpental hingga berputar arah. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di tempat, 2 penumpang terluka. Kecelakaan berawal, minibus kebut-kebutan melaju dari arah radio dalam menuju Kebayoran Lama, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Kejar-kejaran bang, dia mereking. Terus sih yang mobil ini mabok. Ya, jadi keserempet sama trotoar ini. Kebanding setirnya. Ada korban bang? Supirnya MD. Supirnya meninggal? Ya. Ada berapa orang bang tadi dalam mobil? Ada 3 orang. 3 orang. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, cekcok karena masalah parkir mobil ini kembali terjadi dan kali ini menimpa seorang pemuda di Palembang dianiaya tetangga. Ya, akibatnya korban pun terluka di bagian punggung. Dua pria terlibat keributan akibat persoalan parkir mobil di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Arif, 26 tahun, alami luka di punggung usai dianiaya oleh tetangga dari orang tuanya. Peristiwa bermula saat istri korban berkunjung ke rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil. Dari pengakuan istri korban, dirinya memarkirkan mobil di depan rumah orang tuanya yang berada tepat di seberang rumah pelaku. Pelaku yang hendak memasukkan mobil ke dalam garasi merasa terhalang. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan istri korban hingga korban datang dan keributan tak terhindarkan. Keributan sudah dilerai keluarga dan ketua RT setempat, namun pelaku semakin emosi mengambil parang dari dalam rumah dan terjadilah pembacokan. Kak, saya memang salah, parkirnya itu di depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobilnya masuk jalan, masuk ke gerbang dia kan. Nah, maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. Bu, tolong mobilnya pucak mano kan. Tuh ngajak, kita ini kan mau baik-baik kak. Baik-baik kan mau nanyain. Om dengerin aku dengerin om nanti. Tapi nggak mau. Yang ayahnya ini tetap kayak memotong pembicaraan aku di tengah-tengah. Nggak lama si Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang. Akibat luka bacok tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan melapor ke Polsek Sukarami Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Dua pekerja proyek di Pemalang, Jawa Tengah jatuh dari atap gedung setelah tersengat listrik. Ya, korban dievakuasi oleh warga dengan alat seadanya. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Berapa orang itu Pak? Dua orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu kesetrum. Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Ya, geger pemirsa, jasad pria penuh dengan luka ditemukan di area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Ya, dari keterangan saksi, korban diduga dibuang dari mobil yang melaju kencang. Inilah video rekaman warga sesaat korban ditemukan di area persawahan Desa Tambakrejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tubuh penuh luka gores dan setengah telanjang tersebut kali pertama ditemukan oleh salah satu warga yang selanjutnya diinformasikan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gurah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga dibuang dari sebuah mobil yang melintas kencang. Pertama ditemukan itu ada sebuah unit mobil dari arah barat, yaitu dari arah perempatan Wonokasian menuju ke timur melalui Tambakrejo, begitu kencang dalam mengemudikannya, akhirnya ternyata di tengah sawah itu tadi menurunkan mayat. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Hanya karena sakit hati diputus hubungan pertemanan, dua pelajar SMP tega membunuh temannya sendiri. Ya, jasad korban ditemukan warga saat siaran langsung di media sosial di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Kepolisian Resor Cimahi meringkus dua remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang balita dianiaya pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di hotel di Karawang, Jawa Barat. Ironisnya lagi pemirsa, penganiayaan dipicu karena korban terus menangis. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu, ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus mulut lidahnya itu dijepit langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuman jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga istri selingkuh, seorang suami di Grobogan, Jawa Tengah mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi dua. Ya, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah menggunakan gergaji mesin. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, seneng lah. Terus? Kurang paham ya, Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Berarti seiring waktu berjalan, setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pohon beringin ratusan tahun di kawasan Puri Kantor Ubud, Bali ini tumbang. Ya, meski tidak ada korban jiwa, sejumlah bangunan dan kendaraan rusak. Sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun di Jalan Sweta Ubud, Bali tumbang pada Minggu sore. Pohon setinggi sekitar 40 meter ini menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Sweta, Bali.
Pohon beringin ini tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Petugas BPBD, kepolisian, TNI, dan warga bergotong royong membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Nah, dengan adanya musibah ini, diinformasikan sementara tidak ada korban jiwa, namun ada 2 kendaraan yang tertimpa, namun sudah diamankan. Kemudian Astengkara sempat sendiri dari pihak BPBD dan kita bersama masyarakat bersinergi dari pihak TNI Polri juga dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama membersihkan daripada puing-puing yang ada di sini. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan dilaporkan rusak. Saat kejadian, polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk hindari kemacetan dan mempermudah evakuasi pohon. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, derasnya banjir Sungai Bedadung memutus jembatan gantung Darus yang dikenal sebagai jembatan cinta di Jember, Jawa Timur. Ya, akses warga kini terputus hingga terpaksa menempuh jalur alternatif hingga beberapa kilometer. Wes, kali, setrum. Air cepet naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai jembatan cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam. Kira-kira kejadian jam 8, jam 9. Ya. Roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor di mana belasan keluarga ini dilaporkan mengungsi. Hujan deras mengakibatkan tembok penahan tanah longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Longsor juga mengakibatkan drainase meluap membanjiri 6 rumah di sekitarnya. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Sabtu sore. Total 9 rumah terdampak dan belasan keluarga mengungsi. Tim BPBD Kabupaten Bogor melakukan penanganan dan pembersihan akibat longsor. Petugas melakukan pembersihan material longsoran yang menutup saluran air untuk memperlancar aliran serta meminimalisir risiko banjir dan longsor susulan. Karena di bawah sini ada 1 unit motor yang tertimbun. Kita fokus evakuasi dulu di situ. Pemirsa, tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Ya, belum diketahui pemirsa penyebab pasti robohnya tembok tersebut, namun dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tembok milik warga memang sudah dalam kondisi yang miring. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya
tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek dimanfaatkan untuk berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Ya, kereta cepat Wus kembali diserbu warga dengan peningkatan 20% penumpang dibandingkan dengan hari biasa. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya memadati area keberangkatan stasiun KCC Halim Makassar, Jakarta Timur. Mereka berbondong-bondong melakukan perjalanan menuju kawasan Bandung, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung selama 4 hari langsung dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Bahkan jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan sebesar 20% sejak Sabtu kemarin hingga 25.678 orang. Sampai sono. Iya, Memasuki Minggu, tanggal 15 Februari 2026, hingga pagi hari ini tercatat lebih dari 11.000 tiket yang telah terjual dan jumlahnya diprediksi akan mencapai 23.000 penumpang dalam satu hari hingga keberangkatan terakhir. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi terhadap layanan Wus di momen periode libur panjang kali ini. Untuk memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi petugas seluruh stasiun, KCIC juga menyiagakan puluhan petugas guna memastikan kelancaran arus penumpang dan menjaga kualitas pelayanan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di libur panjang tahun baru Imlek ini memang terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur juga dipadati calon penumpang. Ya, warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan terminal bis Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga apa? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang. Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga Senin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Ya, selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari ini. Ya, pemirsa, dampak libur panjang Imlek juga mulai terlihat di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan hingga ribuan kendaraan mulai memadati kawasan Jalan Setiabudi Bandung menuju kawasan wisata. Antrean kendaraan terpantau padat dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota di titik-titik rawan kemacetan. Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang Imlek. Sementara di Bandung, pemirsa, libur panjang Imlek wisatawan dari luar daerah juga memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama keluarga. Ada juga objek wisata Bandung namanya Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga. Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Kepadatan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa besok, pemirsa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait liburan di pagi hari ini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Ervan David di Braga, Bandung, dan juga Galih Wisma di Sentral Kuliner Malioboro, Yogyakarta. Ya, kita akan ke Ervan terlebih dahulu. Ervan, bagaimana keramaian wisatawan di Kota Bandung? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang hari ketiga Tahun Baru Imlek, ribuan wisatawan dari berbagai daerah dan juga wisatawan lokal terus memadati area wisata yang ada di Kota Bandung, dan tepatnya tempat saya melaporkan saat ini tepat berada di kawasan Jalan Braga, di mana pada pagi ini wisatawan terus memadati area wisata Braga. Meski demikian masih wisatawan yang datang ke kawasan Braga ini masih cenderung sedikit dibandingkan dengan sore hari kemarin, dan dapat diperlihatkan pemirsa untuk saat ini situasi di kawasan Jalan Braga sudah dipadati oleh kendaraan wisatawan yang berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Dan sementara untuk objek wisata yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika masih sedikit lengang dibandingkan dengan kemarin, di mana pada waktu hari Minggu sore kemarin untuk kunjungan wisatawan yang mengunjungi dua objek yaitu kawasan Braga dan juga kawasan Asia Afrika sangat padat oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan, sebanyak 15.000 wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Artinya masih ada penambahan wisatawan yang datang ke Kota Bandung dan akan mengisi libur panjang mau ke objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung maupun ke kawasan objek wisata Lembang. Dan kami himbau juga pemirsa bahwa BMKG merilis pada hari ini, pada sore hari nanti, cuaca di Kota Bandung akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan hal tersebut dihimbau kepada wisatawan agar tetap menjaga kesehatan, terutama berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung. Demikian, kembali ke Anda. Baik, Ervan, apa saja kegiatan, aktivitas ataupun objek wisata yang paling banyak dieksplor oleh wisatawan di Kota Bandung selama libur panjang Imlek ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan bahwa ada beberapa objek-objek wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung maupun di Bandung Raya. Namun mayoritas wisatawan juga mengarah ke pusat-pusat Kota Bandung, di mana para wisatawan justru berburu kuliner di kawasan Jalan Braga, dan untuk wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Asia Afrika justru berburu menaiki bus Bandros atau Bandung Tour on Bus, dan hal tersebut selalu menjadi magnet wisatawan untuk terus berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung. Namun tidak sedikit juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kabupaten Bandung, yaitu ada Kawah Putih dan juga ke objek wisata Lembang, dan di sana banyak sekali objek-objek wisata yang akan dinikmati oleh para wisatawan untuk mengisi hari libur Imlek Tahun Baru 2026. Demikian, Sofa.
Baik, Ervan David dari Bandung, kita bergeser pemirsa ke Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Ada kuliner apa aja nih Galih ya di sana? Katanya lagi di sentra kuliner di Malioboro yang paling diserbu wisatawan di sana. Selamat pagi menuju siang ini pemirsa ya. Saya berada di kawasan dekat Malioboro Kota Yogyakarta. Memang di momen libur akhir pekan dan juga perayaan hari Imlek ini Malioboro masih menjadi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan masa liburannya. Nah, di pagi siang hari ini biasanya Malioboro selain berkunjung ke Malioboro juga biasanya akan mencicipi kuliner-kuliner legendaris di sekitar area Malioboro. Nah, saya berada di salah satu kuliner legendaris di Malioboro yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, yakni di kuliner gudeg Mbok Lindu. Akan saya kabarkan secara langsung bagaimana pagi siang hari ini selalu ramai ya gitu di gudeg Mbok Lindu ini. Memang di masa libur panjang selalu menjadi rujukan untuk menikmati kuliner salah satu yakni kuliner gudeg ya gitu. Nah, ini akan saya kabarkan. Jadi ketika libur panjang ini pasti di kuliner Mbok Lindu ini selalu ramai gitu untuk bagi para pesanan untuk menikmati atau mencicipinya, dan selalu tersedia antrian ini bisa lihat pemirsa dan juga saraf ini. Dan untuk harganya memang mulai sekitar 20.000 itu sudah bisa untuk mencoba menikmati kuliner Mbok Lindu ini. Nah, artinya warnanya sedikit kecil, cuma tidak dengan rasanya. Itulah rasanya sangat besar sekali dengan legendarisnya, kemudian juga paling panca ya gitu kuliner Mbok Lindu. Nah, jadi saran untuk bagi para pemirsa atau pengunjung yang akan menikmati kuliner legendaris di kuliner Mbok Lindu ini, saya harapkan untuk bisa datang lebih awal karena biasanya di siang hari ini sudah mulai akan habis gitu ya, karena cukup laris gitu ya, dan lokasinya ini sangat dekat dengan Malioboro. Cukup berjalan di Gang Soto Sayan sekitar 50 meter itu sudah bisa menemui kuliner Mbok Lindu ini. Antrian cukup panjang sekali. Dan selain bisa dinikmati secara langsung, biasanya salahnya juga bisa menyesuaikan dengan versi yang frozen atau yang beku untuk dikirim ke luar daerah seperti itu. Untuk lauknya ini biasanya ada juga ya, perang-perang dan juga pemirsa. Ada telur, ada ayam, ada juga krecek dan macam-macam. Jadi sangat komplit sekali untuk dinikmati sebagai sarapan pagi pada beberapa. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Dan sebelumnya ada juga Ervan David ya dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali sambil sekaligus menikmati suasana libur panjang Imlek ya. Juga tadi suaranya nggak jelas, cuma jelas dengan penampakan gudegnya kayaknya nikmat banget sampai nggak sampai itu. Wisatawan menyerbu ke sana ya. Tidak lapar ya Pram ya? Nonton juga kita lapar pemirsa pagi-pagi hari gini. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian atas dinding dan plafon teras, kemudian terpental dan ditemukan di area garasi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Jam 9.10 menit. 9.10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Gitu. Terus Kades itu duduk di situ. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang. Sementara itu pemirsa, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Kadif Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka.
Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di rumahnya. Penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, pemirsa, langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, di mana termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Ya, namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti surat. Ya, berulang kali Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah
yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Iya, pemirsa, Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi. Sementara urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu, Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang apakah boleh disebutkan apa? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak dari 3 itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Senin pagi, jalur Pantura perbatasan Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah tergenang banjir. Ya, pemirsa, genangan banjir setinggi 60 cm membuat arus lalu lintas macet. Kendaraan harus memperlambat laju kendaraan saat melintasi jalan Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kemacetan pun terjadi sepanjang 2 km dari kedua arah. Dampak motor yang nekat menerobos banjir, ratusan sepeda motor pun mogok. Sementara itu, pemirsa, Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Ya, akibatnya Kementerian Lingkungan Hidup kemudian menyegel pabrik dan akan melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, polisi memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Sementara usai kejadian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya
jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Proses menuang cairan penawar ini dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil audit lingkungan yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya di Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ini warga menggelar tradisi perang air sebagai bentuk penyucian diri. Inilah kemeriahan tradisi perang air yang dilakukan anak-anak hingga dewasa di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun jelang bulan suci Ramadan. Sebelum perang air, sesepuh desa bersama warga berjalan beriringan menuju mata air desa setempat. Di lokasi tersebut, mereka memanjatkan doa sebelum mengambil air. Selanjutnya, air yang sudah diambil menggunakan kendi, kemudian dibawa ke tengah desa untuk digunakan dalam perang air. Semula patusan itu dilakukan di Sungai Progo atau sungai yang ada di Jawa. Nah, lu seneng nggak? Seneng. Udah berapa kali ikut? 3 kali. Tadi sempat lempar berapa kali? Lempar airnya? 10 kali. Dalam tradisi juga digelar berbagai pentas kesenian tradisional rakyat khas Magelang. Diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam juga berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya, mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kuburan itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana, Pak? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Ngino, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar ritual adat Keleman. Ya, pemirsa, tradisi turun-temurun ini juga menjadi wujud syukur petani atas hasil bumi yang melimpah. Warga Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar ritual adat Keleman. Ratusan warga berbondong-bondong mengikuti arak-arakan menuju Sendang Asmoro sambil membawa ambang dan gunungan hasil bumi menuju sumber mata air Sendang Asmoro yang berjarak 1 km. Kegiatan yang paling ditunggu-tunggu warga adalah rebutan hasil bumi berisi buah dan sayuran. Meski berdesak-desakan, warga mengaku senang karena percaya hasil bumi tersebut membawa berkah.
Tradisi Keleman yang berarti menenggelamkan ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah dari air Sendang Asmoro. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengharapan agar wabah hama tanaman musnah. Wujud syukur dalam bentuk kita membawa segala umpur-ampit berupa polo pendem, hasil bumi dan lain sebagainya agar padi yang bunting ini ke depan bisa sampai panen melimpah ruah tanpa ada halangan berupa hama tanaman. Kalau harapannya Pak? Kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kami berharap bisa kami terus bisa lestarikan, mendapatkan support dari semua pihak. Tradisi Keleman yang dikemas dalam pertunjukan budaya ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur dan menjadi daya tarik wisata di kawasan Sendang Asmoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah mahalnya bahan pangan jelang Ramadan, pasar murah yang digelar Pemprov Jawa Timur Surabaya ini diserbu ratusan warga. Ya, pasar ini menjual aneka sembako dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Antrian panjang warga terjadi di pasar murah bahan pangan yang digelar Pemprov Jatim di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Karena antusiasnya, warga rela berjubel untuk membeli beras dan aneka sembako lainnya yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di pasar murah ini, beras premium dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp4.000 per 100 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, gula Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam Rp22.000 per kilogramnya. Warga rela antri menunggu nomor antrian mencapai 700 untuk mendapatkan bahan pangan murah di tengah mahalnya harga pasar. Alhamdulillah. Bu, kalau telur di pasar berapa? Telur di pasar 30. 30 ya. Ini nomor antrian dulu Mas, jauh, makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya ingin. Iya. Biar kebutuhan pangan tercukupi Mas. Semua mahal loh. Jadi kita tentu berharap stabilisasi harga dalam 2 hari ini bisa dilakukan jikalau suplainya itu bisa ditingkatkan. Nah, ini antaranya supplier memang harus bergerak lebih cepat supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama jelang Ramadan. Biasanya kan mereka 2-3 hari Ramadan itu mereka stok, kira-kira itu. Maka pasar murah ini akan terus digelar. Upaya stabilisasi harga bahan pangan dengan pasar murah sendiri akan terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam minggu ini akan digelar di 14 kabupaten kota yang secara inflasi dikategorikan harus dilaksanakan pasar murah termasuk Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang Ramadan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional merangkak naik. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab pasti kenaikan harga ini. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah
-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau misalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, misalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga 130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di libur panjang Hari Raya Imlek, Taman Mini Indonesia Indah menggelar sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek bagi para pengunjung. Salah satunya tarian Dewi Kwan Im. Ya, para pengunjung ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah untuk mengisi waktu liburan. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Salah satu yang menarik yaitu tarian Dewi Kwan Im yang dibawakan oleh sejumlah penari. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tidak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya tari Kawarani, tarian asal Tomohon, Sulawesi Utara. Kemudian berbagai ornamen khas Imlek juga menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park Jakarta, ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Bahkan 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Sementara itu pemirsa, ribuan warga Pati, Jawa Tengah juga larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Ya, selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan juga pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati Kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di Kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak Kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya, warga berburu kuliner legendaris khas Imlek ke kawasan Krendang Raya, Jembatan 5, Jakarta Barat. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan Bagus Prasetya di kawasan Krendang Raya, Jembatan 5, Jakarta Barat. Ya, selamat siang Bagus. Bagaimanakah suasana terkini ini jelang Imlek besok ini digelar di kawasan Krendang Raya, jelang perayaan Imlek besok, rekan Bagus?
Baik, Pram dan Syafa dan pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Kerendang Raya Jembatan 5 Jakarta Barat, di mana perayaan Tahun Baru Imlek tentunya tidak lepas dari makanan kuliner Imlek yang menarik dan legendaris. Tepat di belakang saya ini terdapat buah Bali yang dipasang dengan ornamen-ornamen pernak-pernik Imlek. Di sini memang banyak sekali makanan yang dijual dan buah-buahan segar yang dapat dibeli dan diburu masyarakat warga Tionghoa. Nah, siapa ada pemirsa, di sini juga ada namanya dodol. Maksud kami ini ada kue keranjang gitu. Di sini kue keranjang dengan harga 28 hingga 33.000. Di sini memang kue keranjang ini disajikan untuk saat kumpul keluarga dan memiliki simbol keharmonisan serta kegembiraan untuk warga Tionghoa untuk memakan makanan-makanan ini. Dan tentu saja bukan kue keranjang saja, di sini juga ada kue kering dan juga banyak-banyak cemilan manis dan hingga permen dengan berbagai macam harga mulai dari 100.000 hingga 300.000. Dan untuk mengetahui sedikit tentang masyarakat yang berburu makanan kuliner, saya ingin mencoba mewawancarai salah satu pedagang yang ada di kawasan Kerendang Raya. Selamat pagi, Bu. Bu, ini saya mau nanya, menyambut Imlek ini apa aja makanan yang sering diburu? Kue keranjang terutamanya, sama kue lapis, kue kering semua. Terus selain itu apa di sini harganya range berapa aja? Kisaran kue keranjangnya dari 28 sampai 38. Kalau lapis harganya beda-beda. Omset sendiri bagaimana, Bu, hari biasa dengan Tahun Baru Imlek ini, Bu? Tentunya tahun baru pasti lebih ramai dibanding hari biasa. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, itu dia pengakuan dari pedagang. Memang menyambut Tahun Baru Imlek ini kuliner tradisional atau legendaris Tionghoa sangat diburu oleh masyarakat. Dan bagi Anda, Pram dan Syafa, ingin mencicipi atau mencari kuliner, bisa datang nih di Kerendang Raya Jembatan 5 Jakarta Barat. Kembali ke Anda. Ya bagus, kalau soal harga bagus, ini kan besok di Tahun Baru Imlek nih, apakah harga di sana diskon banyak nggak di sana ditawarkan oleh para pedagang? Baik, Pram, jadi kalau soal diskon kami tadi sempat berbincang, memang harga-harga di sini harga spesial sekali untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Seperti kayak di sini kue keranjang sekilonya mencapai 28 hingga 33.000. Tidak itu saja, di sini ada berbagai jenis makanan kering. Di sini mulai dari harga 60.000 hingga 70.000, dan juga di sini juga ada parsel-parsel yang dimana bisa dibagikan untuk kerabat dan keluarga yang untuk menyambut untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Begitu, Pram. Baik, terima kasih Bagus Prasetya Adi langsung dari kawasan Jakarta Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta. Ya, pemirsa, momen libur panjang Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti di Pantai Lagun Ancol yang diramaikan wisatawan. Sejak pagi, wisatawan terus berdatangan dari berbagai daerah. Harga tiket yang murah dan lokasi yang bersih menjadi daya tarik wisatawan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi seputar liburan kali ini, pemirsa, kita bergabung dengan Kea Della Rosa di Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Ya, Kea, bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol pagi hari ini? Halo Pram, Syafa, dan juga pemirsa, memang suasana di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara sudah ramai sejak pagi, walaupun cuaca sebelumnya sempat hujan, mendung, dan cukup berangin hingga saat ini. Tepat di samping kiri saya sudah banyak warga dari mulai anak-anak hingga orang dewasa yang menghabiskan waktu akhir pekan di libur panjang Imlek di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Dan juga selain bisa berenang di sini, warga bisa mengikuti beragam aktivitas, diantaranya bermain di Aqua Zone. Ada wahana air di mana satu orang membayar 50.000 untuk habiskan
waktu di Pantai Lagun Ancol. Dan tentunya saya sangat penasaran nih, kenapa sih banyak sekali warga yang masih antusias untuk berlibur di Ancol? Karena selain harganya murah, tentunya banyak sekali keinginan dan juga aktivitas yang dapat dilakukan di Ancol. Tentunya saya ingin mengetahuinya dari salah satu ibu yang sedang bermain bersama anak-anaknya. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu. Pagi. Ibu, boleh tahu namanya siapa dan asalnya dari mana Ibu? Saya dari Pondok Ungu. Namanya siapa? Ibu Upit. Ibu Upit, kenapa memilih Ancol Bu untuk destinasi liburan akhir tahun tahun baru Imlek ini? Anak saya suka di Ancol. Sama-sama teman-teman gitu, bareng-bareng. Lagi pula murah gitu, murah meriah, enak. Ibu boleh tahu dari Bekasi jam berapa Bu dan sudah bawa apa aja Bu ke sini Bu untuk persiapan liburan? Saya bawa persiapan di sana tuh. Dari jam 8 saya berangkat. Hujan-hujan lagi. Oh, hujan-hujanan. Makasih banyak ya Ibu Upit dan selamat liburan kembali bersama anak-anak Ibu. Dan memang ternyata dikarenakan anak-anak juga senang sekali berlibur di pantai, tentu menjadi pilihan untuk habiskan waktu liburan tahun baru Imlek di Pantai Lagun Ancol. Dan pemirsa, di Pantai Lagun Ancol ini juga harga tiket masuknya murah, hanya Rp25.000 hingga Rp35.000 dan pantai juga dibuka sejak pagi dan setahu saya juga selama 24 jam juga selalu dibuka, namun dengan tentunya dengan guide yang ada di sini. Kembali ke studio Pram Safa. Baik, Kea Dela Rosa memperkenalkan langsung dari Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace, ratusan orang menggelar unjuk rasa di Paris, Prancis. Ya, masa menolak pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Trump dan menyerukan agar warga Palestina dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza. Ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa bela Palestina di Paris pada hari Sabtu, menyerukan agar warga Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza dan memprotes rencana perdamaian Gaza Donald Trump menjelang pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari di Washington DC. Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, juga memegang plakat bertuliskan terserah rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka. Ça fait 15 ans que j'ai pas pu rendre visite à mes amis de Gaza, c'est juste pas possible. Donc oui, il faut rendre leur liberté aux Palestiniens. Tout le reste, tous ces plans qui sont là pour aménager l'occupation israélienne, ce n'est pas possible. Hal ini menyusul laporan bahwa Donald Trump akan mengungkap rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar dan menguraikan pasukan stabilisasi yang disahkan PBB pada pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace pada tanggal 19 Februari di Washington DC. Diketahui, sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board of Peace, termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Ya, Zionis Israel menggunakan senjata termal yang menyebabkan ribuan warga Gaza lenyap tak berbekas. Ya, senjata yang dilarang secara internasional ini disuplai oleh sekutu Israel, Amerika Serikat. Satu lagi kejahatan perang penjajah Israel yang berhasil dibongkar tim investigasi Al Jazeera. Zionis Israel diketahui menggunakan bom termobarik yang mampu melenyapkan jasad warga Gaza. Dari data petugas pertahanan sipil Gaza, sedikitnya 3.000 warga Gaza menjadi korban bom termobarik ini. Senjata yang dilarang secara internasional ini diketahui mampu menghasilkan suhu panas hingga 3.500 derajat Celcius. Selain suhu tinggi, bom ini juga menciptakan bola api raksasa dan efek ruang hampa udara. Negara apartheid ini diketahui memperoleh bom termobarik dari sekutunya Amerika Serikat. Zionis menggunakan sejumlah bom termobarik seperti MK-84, bom penghancur bunker BLU-109, serta bom presisi GBU-39.
Menurut ahli, GBU 39 dirancang untuk menjaga struktur bangunan tetap relatif utuh, namun menghancurkan seluruh isi di dalamnya. Senjata tersebut membunuh melalui gelombang tekanan yang merobek paru-paru dan gelombang panas yang membakar jaringan lunak. Bom termobarik diketahui pernah digunakan Amerika Serikat di Afghanistan dan Rusia di Ukraina. Penggunaan senjata termal ini merupakan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Tangis histeris warga iringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan Israel di Khan Yunis. Warga tak bisa membendung duka saat mengiringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan terbaru Israel di Khan Yunis. Serangan yang lagi-lagi menewaskan warga sipil tersebut merupakan bagian dari eskalasi konflik yang terus berlangsung di Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas Oktober 2025 lalu. Bahkan pasca gencatan senjata, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga Cina memulai tradisi mudik ke kampung halaman dalam momen Tahun Baru Imlek. Ya, kereta api pun masih menjadi pilihan utama warga di sana. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Beijing pada hari Minggu untuk kembali ke kampung halaman jelang Tahun Baru Imlek. Ini sekaligus menandai dimulainya perjalanan mudik tahunan. Nampak stasiun sesak oleh penumpang mulai dari ruang tunggu hingga ke peron keberangkatan. Pemerintah Cina memperkirakan 9,5 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode libur tahun ini. Dari jumlah tersebut, 540 juta perjalanan diperkirakan melalui jalur kereta api. Ya pemirsa, sambut perayaan Imlek 2026, Festival Lampion digelar di sejumlah kota di Cina. Ya, keindahan cahaya lampion membuat sejumlah kota seperti lautan cahaya yang memukau. Festival Lampion 2026 dibuka di Taman Pameran Hortikultura Xiamen dan menarik ribuan pengunjung dengan tampilan cahaya dan landscape memukau. Instalasi lampion kuda setinggi 15 meter menjadi simbol Imlek tahun ini. Jalan setapak yang diterangi lampu LED juga menambah suasana semakin meriah. Acara ini berlangsung setiap hari hingga 30 Juni mendatang. 过年的感觉啊，很有，特别是过年元宵那时候的花灯特别好看，因为我们花灯好像重点是在元宵，然后感觉这个花灯一来，哇，过年的氛围有了。 Festival ini berfungsi sebagai jembatan antara seni, tradisi, dan teknologi modern. Total acara ini menampilkan 31 rangkaian lampion tematik. Sementara di Zigong Sichuan, jalan-jalan disulap menjadi lautan cahaya lampion yang sangat indah untuk menyambut Tahun Kuda. Para pengunjung dimanjakan dengan hiasan bercahaya yang membentang sepanjang ratusan meter. Tahun ini kuda menjadi simbol energi, kesuksesan, dan kemajuan. Festival tahun ini menampilkan 11 set lampion berskala besar dan lebih dari 200 pajangan yang memadukan kerajinan tradisional, penceritaan budaya, dan teknologi modern. Ya pemirsa, memasuki bulan Ramadan, warga Sudan justru dihadapkan dengan perang saudara dan kelaparan. Ironisnya lagi pemirsa, ini harga bahan pangan justru meroket. Jelang bulan suci Ramadan, warga kota Khartoum, Sudan khawatir saat harga pangan melonjak tinggi. Dampak kenaikan harga barang ini sangat terasa bagi warga yang berpendapatan rendah. Warga berharap agar para pengungsi dapat kembali dan memproduksi bahan pangan sehingga harga barang bisa diturunkan. تأثير فيه من عدم الدخل من بعد الغلاء شوية في زيادات وأما السلع متوفرة كثير يعني لكن الأسعار فيها ارتفاع شوية. أتمنى إنه الناس كلها ترجع لبلده وإنه الناس تخفض في الأسعار عشان المواطن المغلوب على أمره ده يقدر أموره تمشي يعني ونحن كلنا نعيش في أمن وسلام إن شاء الله.
Laporan PBB pada 29 Januari menyatakan tanpa sumber daya yang memadai dan upaya baru menuju perdamaian, jutaan warga Sudan akan tetap terjebak dalam pengungsian dan kelaparan. Menurut perkiraan PBB, akibat perang lebih dari 25 juta warga Sudan bergumul dengan kerawanan pangan. Ya pemirsa, jika Anda mengunjungi Kamboja, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Ramadan di Phnom Penh. Ya, setiap harinya ada ribuan pengunjung yang antusias mengeksplorasi produk halal di sana. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Ya pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Kevin Pakan. Saya Pram Senjaya. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga Phnom Penh berbondong-bondong mendatangi pasar Ramadan pertama di Kamboja. Pasar malam ini merupakan satu-satunya pasar di Kamboja yang tidak menjual alkohol dan menyediakan beragam kuliner halal. Pasar ini terbuka bagi muslim dan non-muslim yang ingin mengeksplorasi beragam produk halal. Tempat ini telah menarik 2.000 pengunjung lokal dan asing setiap harinya. Bong melu nang bijak serah mau sup sai để tha bong min kalai ti tang lo nó xa trang chum dai hai á. Bong chap rong chumoi nang pipo a chang bong trong ma hang để tham bong lụa đôi chứ bong trong cái score là tôi chờ chẳng hết. Currently I'm having my dinner here with my two friends Jia and Iqbal. So when I go through the event, I saw that a lot of shops here with Khmer food, Malaysian food. I also saw that have the Turkish food. So I encourage everyone to come here and try the Khmer food. Pasar Ramadan di Phnom Penh, Kamboja ini tidak hanya melayani komunitas muslim, tapi juga memberikan pengalaman budaya yang unik bagi non-muslim untuk mendorong inklusivitas dan toleransi.